Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulia Ningsih. Saya lahir di Pandeglang, Banten. Aktivitas sehari-hari saya adalah saya mempunyai 5 anak yang masih kecil-kecil, dan itu butuh penanganan yang ekstra segala-galanya. Dan saat ini saya tinggal di daerah Sentul, Bogor. Alhamdulillah. Saya tertarik dengan hal-hal yang berbau Al-Quran ya, apalagi itu family camp ya. Tujuan saya mengikuti Al-Quran Family Camp itu adalah ingin mencari ilmu, ingin mencari wawasan. Bagaimana sih sebuah keluarga itu di bawah naungan Al-Quran? Bagaimana kalau bisa itu saya dan suami memang sudah bertekad, berkomitmen bagaimana caranya anak-anak kami itu bisa hafal Al-Quran 30 juz mungkin. Oleh karena itu saya ketika ada program ini saya sangat tertarik, dan Masya Allah saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak ketika mengikuti acara Family Camp ini. Ya, salah satunya itu bagaimana cara mendidik anak kita bisa hafal Al-Quran, bisa hidup itu sesuai dengan keinginan Allah. Itu yang dijelaskan oleh Ustadz, siapa tuh namanya? Ustadz Harun, Masya Allah luar biasa itu. Alhamdulillah yang udah besar itu 12 tahun umurnya, alhamdulillah udah 10 juz. Iya, namanya Hafiz, makanya iya, makanya ketika anak pertama lahir itu kita memang semoga anak ini nanti sesuai dengan namanya gitu loh, bisa hafal Al-Quran 30 juz. Yang kedua namanya Mujahid, itu alhamdulillah udah 5 juz. Yang ketiga Aini itu 5 juz juga, dan yang keempat itu ya masih proses untuk belajar inilah. Suami saya namanya Ustadz Yusman Dawolo. Profesinya alhamdulillah punya beberapa pengusaha ya, dan punya yayasan pesantren tahfiz Al-Quran, namanya Pesantren Tahfiz Gaza Indonesia. Harun Ar-Rasyid, Ustadz Harun Ar-Rasyid ya, Ustadz Fatih Karim, dan istri juga Ummu Sajad. Selanjutnya ya Ustadz Asep, dan yang selanjutnya Ustadz apa tuh namanya, semuanya sih berkesan karena memang waktunya udah agak berapa bulan ya, jadi agak lupa nama-namanya. Tapi untuk ilmunya semuanya Masya Allah mantap. Momennya ya yang pasti ilmu-ilmu yang diajarkan oleh mereka, banyak ilmu-ilmu yang baru gitu kan. Dan yang ditutup mata. Itu seumur hidup sekali saya ditutup mata seperti itu ya, romantisnya ada, deg-degannya ada. Itu panitianya emang keren itu di situ. Idenya itu bagus itu, karena ya nggak menyangka bahwa akan ada momen-momen seperti itu gitu ya. Apalagi kami kan pernikahan udah lebih dari 10 tahun ya, yang walaupun tetap romantis, tapi itu kayak justru saya ketika disuapin makan oleh suami saya teringat ketika saya setelah melahirkan. Ya, maksudnya kalau hari-hari itu ya jarang ya seperti itu ya. Jadi disuapin ketika saya udah melahirkan nggak bisa apa-apa tuh baru saya disuapin gitu untuk sehari-hari ya, karena repot anak dan lain-lain. Jadi istilahnya itu sangat romantis sekali gitu. Masya Allah banyak sekali perbedaannya. Yang pasti itu alhamdulillah saya sama suami itu lebih romantis lagi. Lebih romantis, lebih kerjasama gitu dalam mendidik anak-anak. Lebih kerjasama, bahkan berbagi tugas. Anak ini misalnya yang ngurus, yang murojaah ini siapa gitu. Jadi lebih berbagi tugas lagi karena ketika kita diajarin oleh Ustadz itu kan bagaimana caranya anak itu apa yang Allah inginkan gitu. Jadi kita kerja keras, bekerja sama untuk mencapai hal tersebut. Saya nikah dari 2008. 2008?
14 ya? Iya, 14 hari. Alhamdulillah saya prosesnya ta'aruf. Karena ketika kita ibadah, pernikahan itu kan ibadah yang terlama ya. Jadi ketika kita mau ibadah yang terlama, maka harus didahului oleh hal-hal yang itu dia Allah inginkan juga. Jangan ada maksiat sedikit pun untuk menuju ibadah yang paling lama ini gitu. Karena kalau ada maksiat sebelum ibadah yang paling lama itu tidak ada keberkahan nanti di dalam rumah tangganya gitu kan, kecuali yang bertaubat ya. Jadi supaya rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, maka dahulukan sebelum menikah itu kita jangan ada maksiat, jangan ada hal-hal yang Allah benci gitu. Harus mencari selalu keridhaan Allah gitu. Masya Allah. Jadi tersinggung malu saya kalau pertanyaan itu. Bagusnya nggak ada orangnya ya. Kalau ada orangnya nanti tambah transferan ini. Videonya ke bapaknya. Astagfirullah. Saya kalau udah ketawa ini kebablasan nanti. Sini aja ngangkat pada nahan aja. Kayaknya pulang dari sini langsung aduh mana jodohku ya. Aduh. Yang saya kagumi ya dengan yang pertama itu dia ibadahnya. Ibadahnya itu semaksimal mungkin selalu di masjid, sholat 5 waktu. Selelah apapun, secapek apapun, misalnya dia usahakan selalu di masjid berjamaah. Apalagi sekarang agak jauh ya, tetap dia ke masjid gitu. Walaupun subuh kecapean, misalnya ada kerjaan yang harus malam gitu, alhamdulillah selalu diusahakan ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua ya tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya, tanggung jawab ya khususnya nafkah ya, nafkah nafkah lahir dan batin insya Allah ya. Dan juga selalu memikirkan masa depan gitu, baik itu masa depan anak-anak, masa depan kita nanti, saya dan beliau nanti, bahkan masa depan nanti di akhirat gitu. Jadi udah selalu dibicarakan dari sekarang. Pasti ada lah. Pasti banyak sekali. Apalagi awal-awal pernikahan gitu ya. Jadi yang namanya menikah itu jangan menginginkan kebahagiaan gitu di negeri dongeng ya. Kenapa nikah itu disebut dengan ibadah? Kalau nikah itu bahagia-bahagia aja mungkin ya bukan ibadah itu namanya ya kan. Karena ketika kita menikah misalnya 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, selama itu pula kita dapat pahala. Karena apa? Ya menikah itu ibadah. Yang namanya ibadah itu udah pasti ada pahalanya. Yang namanya pahala nggak bisa kita dengan tanpa ada ujian-ujian, kerikil-kerikil yang tajam ya. Kalau begitu ya gampang banget ya surga kalau kayak gitu kan caranya. Mengapa disebut ibadah ya karena itu pasti ada aja cobaannya. Kalau ditanya ke saya mungkin pasti saya yang bilang saya yang ngalah duluan. Kalau nanya ke suami saya pasti dia juga yang ngalah duluan. Kalau saya pribadi lebih ke beranggapan suami itu adalah pemimpin yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, yang harus kita jaga nama baiknya. Jangan apalagi biasanya kita menjatuhkan harga dirinya dan lain-lain ya, jangan sampai. Jadi intinya kita sekeras apapun kita punya pendapat, kalau suami kita enggak, ya udah. Menurut kita benar, kalau suami enggak pas, udah nurut aja sama suami karena suami itu adalah imamnya gitu. Dan begitu pula kalau lagi meledak-meledak atau apa ya, misalnya suami lagi marah harus didinginkan dengan air gitu loh. Maksudnya kita yang adem. Jangan semuanya ikut panas. Bisa meledak. Iya, jadi yang satu panas, yang satu adem. Tapi kadang saya juga namanya manusia biasa ya, suka saya bilang kalau misalnya saya lagi kesel sama suami atau apa, maaf ya saya lagi pusing gitu. Atau iya, saya sama suami benar-benar harus terbuka. Misalnya saya istirahat dulu ya, lagi pusing ini, lagi banyak pikiran atau lagi gak enak badan, tolong anak-anak diamankan atau jangan bikin inilah gitu. Jadi bikin emosi dulu lah gitu ya. Jadi
eh, terbuka juga, harus komunikasi juga penting. Ya, awal-awal pernikahan terutama Mbak, bisa dibilang pernikahan itu awal-awal itu kata orang indah gitu ya. Kalau bagi saya mah itu perang dunia ke-1 Mbak. Emang kenapa Bunda ada momen tertentu Ya, yang bikin ini? ya namanya kita ta'aruf ya. Jangankan yang ta'aruf, yang pacaran aja 8 tahun pernikahannya. Kalau lihat selebritis ya, bukannya gibah ya. Misalnya pacaran 8 tahun, nikahnya cuma seumur jagung, bahkan 3 bulan dan lain-lain. Karena ketika pacaran pun dia bukan sifat aslinya yang nggak bakal keluar sifat aslinya. Bukan berarti sifat aslinya apa ya, namanya manusia ada aja, apalagi udah serumah dan lain-lain ya. Perbedaan pastinya. Perbedaan dari budaya misalnya, lebih ke ini sih, kurang komunikasi juga kalau awal-awal menikah, sehingga iya, walaupun udah kenal lama juga pasti ada masalah sih Mbak. Biasanya kalau udah bisa melewati 5 tahun pertama itu kesananya katanya lancar, dan memang itu yang saya rasakan pun seperti itu. Justru kalau misalnya ada pelatihan seperti Al-Quran Family Camp dan lain-lain gitu, semua rumah tangga itu menurut saya harus mengikuti gitu. Karena yang namanya rumah tangga itu istilahnya belajarnya seumur hidup. Walaupun ya nauzubillah ya, jangan sampai bahkan kita nggak sedikit mendengar udah tua renta ya, udah usianya lanjut masih bercerai. Iya, jangankan yang muda, yang tua renta pun banyak yang bercerai. Berarti kan ada kecocokan udah tua ya, udah berapa tahun aja masih nggak ada kecocokan. Karena memang rumah tangga itu belajarnya seumur hidup. Harus terus belajar, upgrade ya. Apalagi kalau rumah tangganya nggak didasari oleh agama, berat pastinya. Semuanya memang harus kembali kepada agama. Karena ketika kita didasari oleh agama, misalnya ketika kita masalah dengan suami, solusinya ada di Al-Quran. Masalah dengan siapa, saudara ipar atau siapa, ada di hadis Rasulullah gitu kan. Ya semuanya harus, dan ketika kita misalnya menahan amarah itu pun kita balasannya nanti akhirat gitu kan. Jadi kita bisa menahan segala menahan segala, misalnya kita mau berbuat dosa nggak jadi, mau marah nggak jadi, ada benteng, ada penyetopnya gitu loh, untuk kita melampiaskan kemarahan dan lain-lain gitu. Sampai diluapkan semuanya. Jangan meledak, nggak usah, lebih baik ya boleh diluapkan tapi dengan cara yang baik-baik. Saya dapat dari Instagram, dari Facebook. Iya, tiba-tiba hadir gitu ya. Al-Quran Family Camp. Sedangkan memang saya sama suami fokus untuk anak ini mengajarkan Al-Quran ya, nggak mudah juga sih, apalagi untuk anak-anak ini ya. Jadi saya mencari ilmu yang gimana caranya anak kita itu bisa menghafal Al-Quran dengan semangat gitu, dengan berhasil gitulah anak-anak itu bisa menghafal Al-Quran. Ya dari Al-Quran Family Camp ini ya banyak ilmu yang saya dapat gitu untuk saya. Kalau kesannya itu ya banyak ya ilmu yang didapatkan gitu kan. Dari acara tersebut yang bisa langsung saya praktekkan kepada anak-anak khususnya, yang bisa saya praktekkan juga kepada suami gitu kan, agar lebih, karena kemarin dijelaskan oleh Ustadz siapa namanya, Asep ya, Ustadz Asep ya sepertinya, bahwasanya suami itu adalah memang Allah yang memilih gitu kan. Pesannya adalah bagi ibu-ibu milenial, ummahat milenial, baik itu milenial maupun kolonial ya. Sekarang zaman apa namanya Z ya? Z ya? Bukan milenial lagi, Z ya kan? Z, milenial, kolonial. Mungkin saya kolonial ya. Jadi wajib gitu ya mengikuti acara Al-Quran Family Camp ini. Karena banyak ilmu-ilmu baru yang didapat, banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita terapkan langsung agar keluarga itu semuanya didasari oleh agama.
Kalau sebuah keluarga itu tanpa didasari oleh agama, maka pasti yang ada di dalam keluarga itu adalah seperti naudzubillah ya, seperti neraka mungkin. Ya. Karena agama itu adalah sebuah solusi dalam segala aspek gitu. Apalagi di dalam rumah tangga yang ibadahnya adalah seumur hidup ya, kalau mau seumur hidup, ibadah yang terlama ya rumah tangga ini. Jadi memang harus didasari oleh agama, dan di Al-Quran Family Camp ini diajarin bagaimana bersikap kepada pasangan, itu yang lebih penting. Karena kalau rumah tangga itu dengan pasangan itu udah bagus, sudah kompak, insya Allah dia akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang akan membanggakan Rasulullah karena mempunyai umat seperti keluarga tersebut gitu. Rasulullah bangga kepada umat tersebut karena dia mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW.